Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, nama saya Yuki A, asal satuan 11 Kehutanan 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktek kerja lapangan tentang pembibitan tanaman sengon Palkasariantes palkataria. Di sini saya akan menceritakan tentang latar belakang masalah. Pembibitan merupakan proses untuk menumbuhkan dan mengembangkan benih kecambah menjadi bibit yang siap untuk ditanam. Pemilihan bahan tanam bibit dan pemahaman terhadap sifat dan karakteristik bibit merupakan faktor penting keberhasilan kegiatan budidaya tanam. Sengon merupakan salah satu tumbuhan yang dapat memperbaiki kesuburan lahan. Sengon juga penghasil kayu produktif. Kebutuhan kayu di Indonesia senantiasa meningkat setiap tahun. Tidak hanya untuk kebutuhan perumahan rakyat, kayu juga dibutuhkan oleh sebagai industri lainnya seperti industri kayu lapis dan kertas. Saat ini sengon menjadi primadona baru dalam dunia perkayuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Untuk mengarahkan pembahasan, maka penulis merumuskan pembahasan yang dibahas pada makalah. Bisa disebut dengan bagaimana gambaran pembibitan tanaman sengon, bagaimana analisis usaha dari tanaman sengon. Tujuan dari rumusan masalah untuk mengetahui pembibitan tanaman sengon, untuk mengetahui bagaimana secara analisis usaha tanaman sengon. Di sini akan saya jelaskan tentang persiapan lahan. Menentukan tata letak areal pembibitan, pembersihan lahan, membuat bedengan dengan ukuran 1 kali 5 meter dan membujur dari utara ke selatan. Jumlah bedeng 4 buah. Pembuatan saluran air pada setiap bedeng. Perlakuan pendahuluan pada benih. Melakukan pada benih sengon dilakukan dengan perlakuan secara fisik, yaitu dengan cara perendaman air panas selama 60 detik dan dilanjutkan dengan air dingin biasa selama 12-24 jam. Penaburan dilakukan pada bak tabur, adapun media yang digunakan media pasir yang telah diayak dengan membuat larikan. Jarak antara larikan 5 cm dan ke dalam larikan minimal 2 cm. Dan pada waktu menabur, benih tidak saling menumpuk. Penyapihan. Kegiatan penyapihan dilakukan setelah kecambah berumur 7-10 hari. Penyapihan yaitu memindahkan bibit setiap sapi dari bak tabur ke dalam polybag yang telah diisi media. Teknik kegiatan penyapihan. Menyapihan polybag ukuran 10 kali 5 cm dan bagian sapi dilubangi yang sudah terisi dengan media tanam. Kecambah yang dipindahkan menggunakan alat ke dalam media yang telah dibuat lubang tanam. Setiap polybag ditahan 1 kecambah sengon. Setelah itu dilakukan penyiraman sampai jenuh, tetapi jangan sampai merusak kecambah yang telah ditanam. Pemeliharaan penyiraman yang dilakukan setiap pagi dan sore hari, pemupukan, penyulaman, penyiangan, pengendalian hama dan penyakit. Perhitungan BEP dalam bentuk rupiah. Produk bibit sengon, biaya tetap produksi Rp 5.130.000, biaya variabel per unit Rp500.000, harga jual per unit Rp1.500.000. BEP dalam rupiah, biaya tetap produksi, harga per unit, biaya variabel per unit, harga per unit. BEP dalam rupiah Rp5.130.000 sampai dengan Rp1.500, 500.000 rupiah. BEP dalam rupiah Rp5.130.000 atau 1.500
sampai dengan Rp1.500.000. BEP dalam rupiah Rp5.130.000. BEP dalam rupiah Rp8.550.000. Jadi perkiraan penjualan bibit sengon ini harus dapat mencapai pendapatan sebesar Rp8.500.000 agar dapat break even point, tidak untung dan tidak rugi. Simpulan dari saya. Kayu sengon mempunyai daya tarik tersendiri bagi konsumen. Kayu sengon ini merupakan kayu yang banyak dicari untuk bahan bangunan, bahan baku furniture, dan juga pulp. Manfaat tanaman sengon ini diantaranya daunnya dapat dijadikan makanan ternak, kayunya digunakan untuk materi pertuangan dan pembangunan. Tanaman sengon ini memiliki daur tebang yang pendek. Pada umur 5 tahun, tanam sengon ini sudah bisa ditebang. Saran, diharapkan kegiatan protektorat ini dilakukan setiap tahun agar memperluas wawasan siswa tentang kewirausahaan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.